Ya, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terus menikmati berkat firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan pertolongan-Mu yang terus menguatkan kami semua. Biarlah Tuhan, pemberitaan firman Tuhan semakin memperjelas dan juga semakin memberkati banyak orang, dan kami semua terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas pimpinan-Mu untuk memberikan terus pencerahan bagi kami sehingga kami mengerti seluruh kehendak Allah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan firman Tuhan seputar ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus, sebuah pengajaran firman kebenaran tentang bagaimana Allah telah menetapkan bagi kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus sesuai dengan cara dan rencananya untuk menjamin hidup yang kekal bagi kita orang-orang percaya kepada salib Kristus Yesus, sehingga kita dapat lebih meyakini lagi seluruh kebenaran Alkitab bahwa kita semua orang-orang kudus milik Allah saat ini bukanlah tergabung dalam komunitas yang disebut Israel Rohani, tetapi kita adalah tergabung di dalam komunitas gereja tubuh Kristus yang ditempatkan di sorga. Maka melalui kesaksian hidup kita pun sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sorgawi akan dapat menolong banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang murni, yaitu supaya mereka menerima kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan menggenapkan seluruh kehendak Allah untuk meraih jumlah yang penuh jiwa-jiwa diselamatkan masuk ke dalam tubuhnya yang sorgawi. Amin. Nah, untuk membahas topik pelajaran firman Tuhan yang sangat penting ini, maka kembali saya sampaikan bahwa kita akan membicarakan semua kebenaran yang dengan topik yang besar yang luar biasa ini dalam 9 sesi atau 9 kali pertemuan. Dan ini adalah sesi yang kedua, maka saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikutinya dari awal sampai selesai 9 episode pembahasan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan Alkitab kita untuk selanjutnya nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran bagaimana kita dapat mengetahui dengan sangat jelas dan tepat bahwa Tuhan Allah telah menentukan bagi kita saat ini sebuah kabar baik atau kabar sukacita Injil yang menyelamatkan berdasarkan Alkitab sebagai sarana yang Tuhan pakai, sehingga kita tidak berusaha untuk memakai cara yang lain atau mengatakan hal yang lain, melainkan sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang kudusnya, dengan konsisten kita dapat mengajarkan seluruh kebenaran Allah yang dibagi dengan tepat dan yang menjangkau secara luas lagi jiwa-jiwa dan membawa damai sejahtera Tuhan kepada dunia yang terhilang bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, untuk itu marilah kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 19 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana Allah telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut kebenaran firman Tuhan ini, siapakah raja-raja dan imam-imam di masa depan? Apakah semua orang, semua bangsa di bumi? Firman Tuhan ini berjanji
bukan berasal dari semua bangsa di muka bumi ini yang akan menjadi raja dan imam-imam di masa yang akan datang. Seperti yang diyakini oleh banyak orang saat ini ya, tetapi di ayat 3 dan ayatnya yang ke-6 seperti sudah dikatakan tadi, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang-orang Israel. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang-orang Israel. Jadi, apakah yang dimaksud dengan kata-kata orang-orang Israel sebagai penerima janji Allah atas kerajaan imam dan bangsa yang kudus yang akan datang di sini? Apakah ini bermakna secara literal ataukah ini kiasan atau simbolik? Ya, ini hanya orang-orang yang ingin menyelewengkan kebenaran Alkitab yang menyebut itu bermakna kiasan. Melainkan sudah jelas sekali tadi kata-kata orang-orang Israel di situ punya arti secara harfiah dan apa adanya seperti yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya demikian. Sehingga kita wajib mempercayai secara literal pula. Karena itu tidak ada dua pengertian orang-orang Israel sebagai keturunan Abraham. Nah, selanjutnya kita akan melihat di dalam Imamat pasal 20 ya, Imamat pasal 20 kita akan baca ayatnya yang ke 24 dan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Ayatnya yang ke-26, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Nah, di sini kembali kita dapat mengetahui lebih jelas lagi bahwa di dalam hal di mana bangsa Israel itu sebagai bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan dan dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, ya. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, kita akan melihat lagi di ayatnya yang kita lanjut di ayat ke kitab Yosua, ya, oke. Ya, oke. Tadi ada yang ketinggalan ayat 25, ya. Dikatakan demikian firman Tuhan dari Imamat 20 ayat 24 sampai 26. Tadi ada yang ketinggalan, belum kita baca ayatnya yang ke-25, dikatakan demikian. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Nah, di sini kembali kita dapat mengetahui bahwa dalam hal makanan, soal haram dan tidak haram, najis dan tidak najis juga adalah merupakan aturan-aturan kehidupan yang Tuhan terapkan kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel. Aturan-aturan atau perintah-perintah membedakan jenis-jenis makanan halal dan haram bukan ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya untuk bangsa Israel saja, ya. Nah, untuk apa ini Bapak Ibu Saudara disampaikan seperti itu? Ya, tentu untuk membedakan bahwa dalam sepanjang masa perjanjian lama, bangsa Israel benar-benar mendapat posisi atau kedudukan yang khusus atau istimewa di hadapan Allah terhadap bangsa-bangsa lain. Tetapi ini perlu diperjelas bahwa kedudukan khusus Israel sebagai bangsa ini, secara bangsa ini, bukan karena kebaikan atau kehebatan atau kelebihan mereka. Ini tidak sama sekali. Melainkan ini semua terjadi semata-mata karena kemurahan hati Tuhan dan komitmen program perjanjian Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, sebagaimana kita telah bahas sebelumnya di sesi yang pertama. Misalnya tadi di ayatnya yang ke-24 dikatakan, tetapi
Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Aku Tuhan yang telah memisahkan kamu, memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain, supaya Israel menjadi miliknya Tuhan. Itulah fakta Alkitab yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, bahwa bangsa Israel tercipta adalah secara literal atau secara fisik, bukan secara kiasan. Mereka ini adalah sebuah bangsa yang berkedudukan khusus di hadapan Allah dan sangat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang apakah kedudukan khusus bangsa Israel tersebut sudah pernah dibatalkan Tuhan Allah? Tentu saja tidak sama sekali. Tuhan Allah tidak akan mengubah janjinya begitu saja, sebab Ia adalah Allah yang setia kepada janjinya untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia adalah Allah yang memegang teguh janji-janjinya. Dia adalah Tuhan yang selalu mengingat umat pilihannya. Apa yang pernah Ia firmankan pasti Ia genapi. Jadi bukan kita yang berusaha untuk memisahkan Israel dari bangsa-bangsa lain, tetapi Allah dengan firman-Nya sendirilah yang melakukannya berdasarkan kuasa dan segala rencananya. Kita hanya bersikap taat dan mengakui saja apa yang dilakukan oleh Allah sebagaimana adanya tertulis di dalam Alkitab. Kemudian kita akan lanjutkan melihat di dalam Yosua kita lihat dulu Yosua pasal 14 ya, Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sini firman Tuhan, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, kembali lagi ayat firman Tuhan ini menegaskan bahwa setelah di zaman Abraham, di zaman Ishak, di zaman Yakub, dan di zaman Musa, sekarang juga di zaman Yosua pengganti Musa memimpin bangsa Israel, ketika Yosua berhasil memimpin umat itu sampai masuk ke negeri perjanjian dan membagi-bagikan tanah warisan perjanjian Tuhan tersebut kepada 12 suku bangsa Israel. Di sini kembali diulang-ulang dan diingatkan lagi bahwa berdasarkan apa yang telah Tuhan janjikan secara turun-temurun adalah bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu telah mengaruniakan kepada orang-orang Israel tanah pusaka mereka, yaitu negeri Kanaan atau Palestina, untuk selama-lamanya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia tidak pernah melupakan apa yang Ia janjikan kepada umatnya. Haleluya. Ia bertindak secara konsisten dan selaras dengan perkataan-perkataannya. Maka tidak heran dalam penyertaan kuasa Tuhan, sejarah kehidupan bangsa Israel itu adalah begitu unik dan tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang pernah mengalami penyertaan Tuhan yang melebihi dari pengalaman bangsa Israel. Tuhan tidak pernah mengadakan perjanjian-perjanjian yang sifatnya mengikat secara pribadi dan abadi dengan nenek moyang kita dari suku-suku dari bangsa-bangsa lain, kecuali hanya kepada nenek moyang bangsa pilihan itu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Berikutnya kita akan melihat lagi di dalam Hakim-Hakim, ya, kita lihat di dalam Hakim-Hakim, yaitu Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang pertama, dikatakan begini. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Jelas sekali saudara-saudara. Sepeninggal pemimpin Israel Yosua abdi Musa itu, apakah janji berkat tanah pusaka atau warisan kekal kepada bangsa Israel itu berubah? Tidak sama sekali. Jelas sekali malaikat Tuhan yang datang menjumpai dan memperingatkan orang-orang Israel di suatu daerah yang disebut Bokim waktu itu berkata, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya.
Ya, lagi-lagi di sini Tuhan Allah memperlihatkan integritas dan kredibilitas dirinya dipertaruhkan. Sementara orang-orang Israel sendiri bertindak menurut keinginan-keinginan mereka sendiri dan berusaha mengabaikan kehendak Allah bagi mereka, namun Allah sendiri tidak terpengaruh dengan sikap-sikap mereka yang tidak mau setia kepada firman Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan yang demikian, saudara-saudara, yang selalu menjaga kekudusan dirinya, sekalipun di tengah-tengah kecemaran hidup manusia, dia tetap konsisten dengan apa yang dijanjikannya akan tetap dilakukannya. Puji Tuhan. Lalu, kemudian kita akan melihat lagi bagaimana janji Tuhan kepada Daud, raja kedua bangsa Israel, di mana Allah makin memperjelas janji kerajaannya akan benar-benar didirikan di tengah-tengah umat Israel. Kita baca dalam 2 Samuel. Kita baca dalam 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7, kita baca di ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayatnya yang ke-24 sampai 26. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Ayatnya yang ke-29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Di sini kita dapat mengetahui dengan sangat jelas Tuhan meneruskan lagi janjinya terkait dengan kerajaannya di tengah-tengah bangsa Israel dengan menyatakan secara spesifik janji kerajaan itu, yaitu bahwa kerajaan Daud akan ada di tengah-tengah bangsa Israel dan kerajaannya tersebut akan tetap kokoh berdiri untuk selama-lamanya. Sehingga kita semua tahu ya Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus Kristus anak Allah yang sering juga disebut dan dikenal sebagai anak Daud, maka tidak heran ungkapan Yesus itu dikatakan Yesus anak Daud, sangat familiar ya di tengah orang Israel, di pendengaran umat Israel. Hal ini untuk menggambarkan keterkaitan daripada kerajaan Daud yang dijanjikan yang akan datang akan tetap kokoh di bawah kepemimpinan ilahi Mesias Yesus Kristus yang secara garis keturunan darah manusiawi adalah berasal dari keturunan Raja Daud, yaitu suku Yehuda, di mana hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Matius dalam kitab Matius pasal 1. Nah, masih terkait dengan Raja Daud, mari kita baca lagi dalam 1 Tawari pasalnya yang ke-17. 1 Tawari pasal 17 ayatnya yang ke-22 dan sampai ayatnya yang ke-27. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu ini Daud akan tetap kokoh di hadapanmu, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Inilah doa syukur daripada Daud kepada Tuhan yang oleh Roh Kudus menegaskan dalam perkataannya bahwa Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub adalah umat Allah yang akan hidup di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya.
Ya, di ayat 22 dikatakan tadi, Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Di ayatnya yang ke-23 juga dikatakan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang engkau ucapkan. Di ayatnya yang ke-24 juga dikatakan, maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Dan di ayat 27 dikatakan lagi, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ya, kemudian kita lanjut lagi ke kitab 2 Tawari pasal 33 ayat 4. Di sini dikatakan lagi bahwa tentang tempat dan nama Tuhan bersemayam bukan di tempat yang lain, tetapi adanya adalah di Yerusalem untuk selama-lamanya. Kita lihat dalam 2 Tawari 33 ya. Pasal 33 ayatnya yang ke-4 dikatakan demikian, ya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Ya. Jadi dengan melihat berbagai janji atau segala janji yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya dari generasi ke generasi orang-orang Israel turun-temurun, maka tidak ada satupun, ya, perhatikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada satupun dari nabi-nabi mereka dalam perjanjian lama yang memahami bahwa maksud Tuhan berjanji kepada mereka akan mewarisi bumi ini yang dipusatkan, yaitu di kota Yerusalem atau negeri Kanaan atau Palestina, adalah sebatas kiasan atau simbolik. Tidak. Tetapi kepada Israel bukan seperti, ya, mereka selalu memahaminya sebagaimana adanya. Allah berfirman kepada bangsa Israel, bukan seperti yang dipahami oleh banyak orang saat ini, seolah-olah janji Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa kerajaan Allah di masa depan sudah lenyap dari pandangan Alkitab. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Hal ini sebagai fakta Alkitab sangat penting kita kemukakan secara konsisten untuk mengikuti alur berpikir sejarah Israel sebagaimana yang Allah buat sendiri untuk kita percayai apa adanya di dalam Alkitab, ya. Alkitab firman Allah yang kita yakini sebagai kebenaran yang tiada salah atau yang disebut inerensi Alkitab tidak akan bermaksud lain daripada apa yang telah tertulis dan secara terus-menerus diulang-ulang dari abad ke abad. Tetapi janji Tuhan itu adalah nyata bagi bangsa Israel seperti yang tertulis dan akan digenapi seperti itu juga bagi mereka. Nanti tentunya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di Bukit Zaitun di Yerusalem, hal itu akan digenapi sepenuhnya. Lalu bagaimana dengan penyataan Allah dalam kitab Mazmur sebagai kitab dengan pasal yang terpanjang di dalam Alkitab tentang masa depan Israel sebagai sebuah bangsa pilihan? Mari kita lihat lagi bagaimana pemazmur menggambarkan dengan sangat jelas melalui puji-pujian berbagai elemen berkat dan kesetiaan Tuhan Allah terhadap seluruh apa yang dijanjikannya kepada umat pilihannya bangsa Israel. Mari pertama-tama kita akan lihat di dalam Mazmur, kita lihat di Mazmur 41, Mazmur 41 ayatnya yang ke-12 dan 13, demikian firman Tuhan. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi engkau menopang aku, karena ketulusanku engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ayat 14, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Ya, di sini ada pengakuan yang sangat nyata dan dikatakan lagi bahwa Tuhan itu adalah Allahnya Israel dari selama-lamanya hingga selama-lamanya atau dari kekal sampai kekal. Si pemazmur ini tidak sedang memahami bahwa Allah itu adalah Allahnya semua orang. Tidak. Dan pemahamannya itu benar. Kalau kita berbicara dari segi program perjanjian Allah secara khusus telah disampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel, maka perjanjian itu adalah milik umat Israel saja. Ya. Kemudian kita lihat di dalam pasalnya yang ke-40, Mazmur 48, ayatnya yang ke-13.
8 dikatakan lagi, dengan angin timur engkau memecahkan ayat 8 dan 9. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. 9. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Ya, di sini Daud lagi menyaksikan bahwa ada sebuah kota milik Tuhan semesta alam dan Allah akan menegakkan kota tersebut untuk selama-lamanya. Lanjut lagi ke pasalnya yang ke-89, ya. Pasal 89 ayatnya yang ke-1 sampai ayat 4 kita lihat nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Kemudian ayat 28 dan 29, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi, yang di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Ya, ini di sini, saudara, ada orang yang bijaksana yang bernama Etan, ikut juga menyadari betul dan bersaksi lagi bahwa Tuhan telah mengikat perjanjiannya dengan Daud, yaitu dengan perjanjian kerajaannya turun-temurun, dan Tuhan akan tetap setia melaksanakannya kelak seperti juga yang telah disampaikan oleh nabi-nabi Israel. Kemudian kita lihat lagi di Mazmur 118, ya. Mazmur 100-nya yang 118 ayatnya yang pertama sampai ayat 4 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, di sini nyanyian pujian syukur dengan ungkapan yang selalu diulang-ulang. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya terus-menerus. Lagi dan lagi ungkapan-ungkapan seperti itu sama sekali bukan berbicara tentang kesetiaan Allah terhadap semua bangsa lain di bumi ini, tetapi ini berbicara, dipahami oleh para pemazmur itu sebagai ungkapan untuk meninggikan Allahnya Israel. Kemudian di Mazmur 131 bisa kita lihat lagi di ayatnya yang ketiga dikatakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Di sini melihat lagi hal yang unik lagi. Saudara-saudara, siapa yang disuruh berharap kepada Tuhan untuk selama-lamanya? Israel. Tidak dikatakan semua bangsa di bumi. Ya, kita lanjut lagi ke pasal 136 ayat 1 sampai 26, dan sebelum kita lanjut membacanya, kita akan lihat dulu ya, judul perikop di atasnya sebelumnya. Kita lihat Mazmur 136 ya. Di atasnya ada tertulis judulnya kasih setia Allah kepada orang-orang Israel. Ya. Seperti apa kasih setia Allah kepada orang-orang Israel? Mari kita lihat dan kita baca, saudara-saudara. Lengkap satu perikop, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari yang menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah kepada mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa penulis judul perikop di dalam Alkitab ini, ya, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, yang menulis perikop bacaan di bagian ini, Mazmur 136 ini, saudara-saudara, yang dibuat oleh penerjemah Alkitab di zaman modern ini, tidak akan berani mereka mengubah lain judulnya, misalnya menjadi kasih setia Tuhan kepada semua orang atau semua bangsa di bumi ini. Mengapa tidak berani? Ya, karena memang ayat-ayat Alkitab firman Tuhan yang ditulis ini khusus berbicara tentang bangsa Israel, bukan ditujukan kepada semua orang. Ya, sekali lagi hanya kepada bangsa Israel saja. Itu adalah fakta Alkitab yang harus kita akui apa adanya. Ya, yang walaupun pada akhirnya sekarang kita tahu bahwa kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya, dan Ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan semua umat manusia. Tetapi hal itu tidak pernah terungkap sebelum Yesus Kristus disalibkan, dan sebelum Rasul Paulus, rasul bangsa lain, menerima wahyu baru dari Tuhan Yesus Kristus yang telah dipermuliakan di dalam sorga sebagai kepala gereja, yaitu tentang kemuliaan kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Ya, fakta Alkitab adalah bahwa sebelum Yesus Kristus anak domba Allah mati disalibkan, tidak ada pemberitaan berkat-berkat keselamatan kekal yang ditujukan kepada seluruh bangsa-bangsa di luar Israel. Dan Yesus sendiri ketika melayani di bumi ini juga berkata bahwa dirinya diutus oleh Bapa hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Namun karena penolakan bangsa Israel kepada Mesias dengan menyalibkannya di Bukit Kalvari, akhirnya Tuhan Allah menunda program perjanjian kepada bangsa Israel, lalu menjalankan rencananya yang baru, yaitu kepada kita bangsa-bangsa lain, yaitu program penyelenggaraan kasih karunia Allah berdasarkan penebusan segala dosa atas kematian Yesus Kristus Juru Selamat kita di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Tetapi dengan jelas sekali bahwa konteks spesifik dan esensi dari isi berita Mazmur 136 ini adalah berbicara tentang jaminan ketetapan perjanjian Allah dengan umat Israel saja, bukan perjanjian Allah kepada semua orang, semua suku, bangsa di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara,
apa kesimpulan kita untuk sesi pelajaran firman Tuhan yang kedua tentang doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus ini? Bahwa dari semula Israel itu secara bangsa diciptakan Allah adalah sebetulnya untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan bahwa tidak ada dari nabi-nabi orang Israel yang berpikir bahwa janji kerajaan Allah itu ditujukan kepada mereka sebagai bangsa khusus adalah milik Allah yang akan berubah suatu saat, ya. Tidak ada nabi-nabi dari bangsa Israel yang memahami bahwa janji yang disampaikan kepada mereka, janji kekal, itu akan diubah suatu saat. Meskipun pada kenyataannya, ya, hal ini belum terwujud seperti itu, namun yakinlah suatu saat nanti Allah akan memulihkan keadaan mereka sebagaimana janji Tuhan kepada nenek moyang mereka sebagai perjanjian yang kekal dan mengikat selama-lamanya. Dan untuk kita sendiri saat ini sebagai jemaat tubuh Kristus yang ditempatkan bersama Kristus Yesus sebagai kepala tubuh yang di atas, yaitu di sorga, tidak akan mengambil bagian dalam perjanjian-perjanjian Allah secara spesifik kepada umatnya Israel di bumi ini. Namun kita sangat bersyukur karena Allah kita telah menyediakan yang terbaik di dalam Kristus Yesus bagi kita. Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang tersimpan di dalam sorga. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami yang sangat luar biasa, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang sangat memberkati bangsa Israel dan yang akan menegakkan kerajaan sorga di tengah-tengah bangsa Israel. Namun, atas penolakan mereka kepada Mesias, maka keselamatan itu sampai kepada kami, bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan atas penebusan segala dosa yang dilakukan oleh Anak Tunggal Allah Yesus Kristus, sehingga berita keselamatan melalui pengampunan segala dosa itu sampai ke seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Biarlah semua orang semakin diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah pesan firman Tuhan kali ini, saudara-saudara. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai kita bertemu lagi di sesi yang ketiga pembahasan doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Mamora. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.